Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bu Hade Evi Fatimah SPD MPD dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Al-Fahri Abdullah Hasibuan selaku moderator bersama rekan saya Sohlihin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan filsafat pendidikan. Saya akan membahas tentang landasan terlebih dahulu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai tumpuan. Apa yang dimaksud filsafat? Secara etimologi, philen sama dengan Sophia, cinta sebagai sama dengan bijaksanaan, cinta kepada bijaksanaan. Definisi proses (2) berfilsafat, hasil (2) sistem pemikiran dan sistem teori. Dan bagaimana karakteristiknya? 1. Objek hakikat segala sesuatu. 2. Proses studi perenungan yang bersifat mendasar, spekulatif, dan kontemplatif. 3. Tujuan berfilsafat memperoleh kebenaran. 4. Hasil studi individual, subjektif, unik, dan normatif. Dan ada juga cabang-cabang filsafat. 1. Cabang filsafat umum terdiri atas metafisika, 2. Teologi, kosmologi, antropologi, dan epistemologi. Ada juga logika, aksiologi, dan cabang paling bawahnya etika dan estetika. Contoh idealisme, realisme, dan pragmatisme, dan lain-lain. 2. Filsafat khusus, filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat seni, filsafat pendidikan. Apa yang dimaksud pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dari dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Apa hubungan filsafat dengan pendidikan? Hubungan filsafat dengan aspek pendidikan: 1. Hakikat realitas, 2. Hakikat manusia, 3. Hakikat pengetahuan, 4. Hakikat nilai, 5. Tujuan pendidikan, 6. Kurikulum pendidikan, 7. Metode pendidikan, 8. Peranan pendidik dan peserta didik. Konsep filsafat umum, konsep pendidikan. Landasan filosofis pendidikan dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Kemudian slide selanjutnya. Latar belakang. Perumusan sistem pendidikan nasional membutuhkan pemikiran yang mendalam, yaitu sampai ke pertimbangan landasan-landasan ontologis, epistemologis, dan
aksiologis. Dan slide selanjutnya, pendahuluan pendidikan, terutama pendidikan formal, merupakan salah satu proses dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa yang penting. Slide selanjutnya, konten kita tentang 1. 3 landasan utama filsafat pendidikan. 2. Landasan ontologis pendidikan. 3. Landasan epistemologis pendidikan. 4. Landasan aksiologis pendidikan. Slide selanjutnya, 3 landasan utama filsafat pendidikan. Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dasar dari hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Kenlir 1971-24 dalam kurung. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landas-landasan filsafat masing-masing. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3 yang utama, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ketiga landasan tersebut akan dijelaskan pada subbab berikut ini. Akan disambung oleh rekan saya yang bernama Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan video yang dilanjutkan dari Bang Fahri. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjukkan pada keberadaan atau substansi. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi satu untuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat yang mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Kenlir 1971 mengatakan bahwa metafisika adalah cabang filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat kenyataan terdalam. Metafisika mencari jawaban atas persoalan dasar, adakah alam semesta ini mempunyai desain rasional atau hanya suatu yang tidak ada maknanya? Apakah pikiran itu merupakan kenyataan dalam dirinya atau hanya sekedar bentuk materi yang bergerak? Dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi tentang landasan epistemologis pendidikan. Epistemologis adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui, dan pengetahuan epistemologis sangat penting bagi para pendidik. Akin Pelu mengatakan bahwa area kajian epistemologi adalah relevansinya dengan pendidikan khusus untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat atau epistemologi maupun pendidikan, sebagaimana menyatakan oleh
hanya saja antara epistemologi dan pendidikan terdapat perbedaan dalam hal prosesnya. Pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik. Sedangkan epistemologis menggali lebih dalam sampai pada akarnya pengetahuan. Pernyataan-pernyataan yang muncul dalam epistemologi seperti apa yang dimaksud dengan pengetahuan itu sendiri, apa artinya pengetahuan suatu, apakah sumber pengetahuan, bagaimana kita dapat mempertahankan pendapat bahwa kita mengetahui ketika kita mengklaim bahwa kita mengetahui, apakah kita mengetahui dengan cara yang sama dalam semua mata pelajaran yang terdapat di dalam kurikulum. Jika tidak, jenis pengetahuan apakah yang mungkin kita jenis pengetahuan mana yang sangat berharga bagi kita? Selanjutnya kita akan membahas materi landasan aksiologis pendidikan. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjukkan pada kajian filsafat tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Metafisika membahas tentang hakikat kenyataan terdalam. Sedangkan aksiologis menunjukkan ekspresi perilaku moral dan keindahan. Para pendidik suatu perhatikan masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai. Lanjut pada penutupan. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pendidikan secara teoretik maupun praktik dilandasi oleh 3 landasan filsafat, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidik mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Corak pendidikan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang yang ada tersebut. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Landasan aksiologis memberikan dasar filsafat dan hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Di antaranya, nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Baik, terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelanjutan dari Bang Fahri. Kemungkinan hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.